Kalau kita lihat beberapa partai politik itu juga mereka tidak melakukan eh, konsep demokrasi seutuhnya. Konsep ketika seorang wamen dengan gaji sekian, kemudian dirangkap jabatan di komisaris Pertamina atau contoh Pertamina, dia bisa sampai 4M Pak per bulannya itu. Per bulan. Nah, nanti teman-teman coba lihat itu gajinya menteri, wakil menteri, kemudian komisaris itu bisa sekian M Pak. Oke Mas, ada apa hari ini Mas? Alhamdulillah hari ini ada sesuatu yang ramai. Ada yang ramai ya? Ya, betul. Tak kirain ada dia bersama dengan masalah ketika kita menjalin hubungan yang serius gitu. Akan tetapi gimana? Ya ini kita lanjut di sini. Ada apa hari ini gitu sebenarnya gitu? Siap. Oke, baik. Ini nama dulu ya atau langsung saja? Langsung. Oh ya. Langsung. Ada apa hari ini sih Mas Aziz? Gitu. Ya, hari ini dengan hiruk pikuknya di tengah gelombang arusnya perdebatan di netizen di segala hal, apalagi di menyangkut di negara kita ini. Ada apa hari ini? Gitu. Ya. Hari ini yang lagi ramai, yang mungkin teman-teman juga bisa konsumsi itu, baik di media sosial maupun di media apapun. Yang mana hari ini kita bisa saksikan mengenai beberapa kasus langsung masuk kita ya ini pembahasan ya. Ya. Wamen ya kan. Wamen yang rangkap itu. Yang rangkap jabatan itu. Iya, loh. Nah, itu gimana tanggapan si Mas Aziz itu? Di tengah ngeri. Banyaknya mahasiswa atau yang sudah sarjana gitu kan. Dengan banyaknya pengangguran di sini gitu di negeri kita itu kan. Ada sih seorang wakil menteri gitu kan. Dia merangkap suatu jabatan di komisariat di BUMN. Nah, tanggapannya Mas Aziz ketika melihat fenomena tersebut itu gimana sih gitu? Apakah boleh-boleh saja atau malah ini kekuasaan itu dikuasai oleh segelintir elit politik? Oke, terima kasih. Jadi kalau melihat hari ini dengan 7% tingkat pengangguran kita di tahun ini ya, di kemarin ini dengan data yang kemarin saya baca, terus mengenai rangkap jabatan yang dilakukan oleh wamen-wamen itu, kalau nggak salah itu ada 22 wamen itu yang menjabat di komisariat di BUMN. Terbaru lagi ada 32 kayaknya. 32. Oh, iya betul. Lebih banyak lagi ya, lebih banyak lagi. Ya, jadi kalau dari sudut pandang ya mungkin sedikit ya mungkin karena saya di sini sebagai yang belajar di atau yang berkuliah di tata negara, jadi mungkin kalau dari sudut pandang saya sebagai hukum tata negara mengenai terkait wamen yang rangkap jabatan itu, saya rasa itu merupakan suatu kesesatan lah. Kesesatan ya. Kesesatan apa itu? Jadi begini, yang terjadi hari ini, realitanya hari ini, di situ ada semacam teka-teki atau kong kali kong yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi kita dan pemerintah kita atau pejabat kita, yang mana yang saya lihat di putusan MK nomor 80 tahun nomor 19 tahun 2019 itu, yang di situ ada beberapa penolakan dari MK kepada pemohon. Jadi di situ tidak ada amar putusan yang biasa ditaati. Jelaskan terkait dengan wamen tersebut. Gitu. Yes. Nah, nah, semisal kalau dari Mas Aziz sendiri gitu kan. Iya. Pandangan Mas Aziz sendiri ini boleh-boleh saja gak gitu kan? Seorang wamen gitu, dia merangkap jabatan. Iya. Yang dilakukan oleh apa ya di negara kita ini.
Itu kan kalau kita melihat di keputusan MK itu kan tidak ada suatu amar keputusan yang menyebutkan ya seorang wakil menteri ya nggak harus gitu. Cuman bagaimana sih gitu pandangan dari Mas Aziz sendiri gitu. Ya, baik. Kalau dari sudut pandang saya mengenai mereka yang rangkap jabatan, tidak masalah ketika dia berani siap dan dicopot dari wakil menterinya itu. Iya. Tidak masalah. Akhirnya ya nggak apa-apa gitu. Iya, dicopot dulu. Dicopot dulu, tidak ya, masalah. Ya, di tengah banyaknya pengangguran gitu kan di negeri kita, khususnya kayak pengangguran yang terdidik gitu, yang tidak mendapat suatu pekerjaan gitu kan. Di atas malah dia foya-foya gitu, merangkap dua jabatan terkait hal itu kan sungguh mengerikan atau mengenaskan di negeri kita. Gitu. Betul. Nah ini kalau kita sangkut pautkan dengan suatu kisah cerita gitu kan, boleh nggak gitu kan? Istri atau pacar kita gitu kan, menduakan kita gitu kan. Nah itu gimana perasaannya itu? Ya pasti sakit hati ya. Sakit hati ya, apalagi sakit hatinya tuh dalam banget kepada masyarakat kita. Gitu. Nah kalau kita ada pertanyaan lucu ini Mas. Kalau kita dikasih pilihan rangkap pacar atau rangkap jabatan gitu. Misal dari Mas Aziz sendiri gitu. Kalau saya lebih baik rangkap amal ibadah yang baik. Rangkap karena amal kita ya. Iya, kita harus dirangkapkan gitu. Iya, betul. Ini Mas, tak mau tanya kan, kenapa satu orang bisa pegang dua jabatan tapi satu rakyat belum tentu dapat kerja? Iya. Ya, saya rasa itu kelemahan daripada hukum kita. Karena di situ tidak ada aturan yang mengikat serta kebijakan yang masih multitafsir hari ini. Itu yang menimbulkan gejolak yang hari ini terjadi di masyarakat. Karena yang saya lihat itu Mahkamah Konstitusi itu tidak memberikan putusan, kemudian di undang-undang perubahan undang-undang nomor sekian itu nomor 29 tahun 2025, terus kemudian banyak lagi undang-undang yang menunjang perihal itu. Mungkin nanti saya sedikit izin buka undang-undangnya. Jadi di situ tidak mengcover itu semua, tidak mengcover dan tidak mengatur menteri. Wakil menteri itu rangkap jabatan di situ. Yang tidak diperbolehkan di situ itu kan hanya menterinya saja yang tidak boleh rangkap jabatan di situ. Yang diatur betul-betul di undang-undang kementerian itu. Itu cuma menterinya aja. Gitu. Dan wamennya itu nggak ada diatur, ya kan? Dan di situ hanya diatur di peraturan presiden, mungkin di situ ada yang terkait pencopotan dan lain sebagainya. Syarat dan ketentuan saja. Ini kan kemarin kan kalau dari satu kasus yang kemarin itu kan, seperti kayak kasusnya Tom Lembong itu kan udah dikasih aborsi gitu kan. Nah, ini bagaimana pandangan pemerintah itu khususnya di jabatan presiden itu melihat ini gitu. Apakah bisa kembali terkait dengan menteri ini kan dari tahun ke tahun, dari periode itu kan. Nah, yang rangkap jabatan ini semakin banyak gitu kan. Semakin banyak. Takutnya nanti kan masalah hal itu kan cuman di ini kekuasaan di pemerintah gitu. Itu cuman dikuasai oleh elit segelintir orang gitu kan. Atau kelompok-kelompok elit gitu. Nah, itu gimana sih Mas? Takutnya ada ya ini semakin buruk lah gitu, bukan semakin buruk sih, semakin memperpanjang itu tadi dengan rangkap-rangkapan juga. Takutnya nanti ada 3 jabatan nanti nambah rangkap jabatan. Iya. Bahkan kalau kita cek itu Sri Mulyani sendiri pun itu 30 sekian jabatan itu, entah itu sebagai sekretaris jenderal atau di bagian apa, dia rangkap itu. Bahkan kalau kita lihat itu tidak hanya dari periode hari ini, periode Jokowi ataupun dari Soekarno, dari periode Soekarno itu banyak itu yang rangkap jabatan itu. Oh ya, kenapa Mas itu bisa terjadi gitu? Apakah kurang SDM negara kita atau haus kekuasaan gitu? Iya.
Kalau kita berbicara mengenai kenapa, yang pertama saya tegaskan lagi terkait regulasi atau aturan atau undang-undang yang tidak mengatur di situ. Makanya mereka dengan lugunya, dengan tanpa dosanya dia merangkap jabatan di situ. Dan kemudian yang selanjutnya, kalau kita berbicara SDM, data terakhir yang saya baca mengenai SDM itu juga kita sebenarnya ada beberapa yang mumpuni. Jadi bangsa kita ini dari 279 juta rakyat kita itu yang sarjana berapa? Yang sudah berapa persen? Ya kan? Tapi kebanyakan yang dari tingkat pengangguran itu tinggi, itu dari tingkat sarjana sih. Betul. Jadi kalau kita berbicara mengenai SDM, lagi-lagi kita juga nggak bisa serta-merta melihat orang-orang kita itu tidak kekurangan SDM gitu loh. Kalau kita berbicara SDM hari ini, berapa orang-orang yang dokter yang dia pakar di bidangnya, dan hari ini sadar atau tidak, diakui atau tidak, kita kekurangan pakar. Dan dari 270 sekian juta rakyat kita, itu hanya puluhan ribu mereka yang punya pakar di situ, dokter tadi itu. Dan itu pun hanya terklasifikasi menjadi 4. Hanya puluhan ribu saja. Apa saja klasifikasinya? Di situ ada yang pakar di dalam agama, ekonomi, hukum, dan pendidikan. Itu hanya segelintir itu aja. Kita kekurangan pakar, Pak. Kita kekurangan pakar, orang yang pakar pertanian, pakar ini. Banyak kita kekurangan pakar dan kita sadar. Dan hari ini mereka pun yang merangkap jabatan itu pun, itu dia juga yang Giring Niji, Pak. Bayangkan Giring Niji itu, penyanyi, Pak. Dia ngerangkap juga tuh. Banyak ya? Banyak juga kan. Kita juga perlu uji itu mereka. Menjadi wamen kemudian ngerangkap, punya kompetensi apa dia? Dia kompeten di bidang apa? Kok sampai beraninya dia ngerangkap jabatan? Kemudian urgensinya apa nih negara nih? Kan itu macam-macam tuh kan alasannya kan. Biar koordinatifnya jelas. Wamen. Berarti ini pemahaman sederhana saya, berarti wamen diciptakan dan direkrut jadi wamen itu untuk menganggur. Untuk menganggur. Nganggur dia kan? Nganggur. Cari kerjaan. Cari kerjaan. Double gaji. Oh iya. Sebenarnya apa sih, Mas? Tugas dari seorang wamen itu? Tugas dari wamen sebenarnya sudah diatur dalam undang-undang ya. Dalam undang-undang itu sudah diatur di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Itu sudah diatur ya, secara fungsi, secara ini dia membantu tugas daripada menteri sendiri. Sederhananya seperti itu. Ya seperti halnya wakil lah dia itu. Ketika menterinya berhalangan hadir atau seperti apa, dia yang menjadi. Dan ketika nanti wamen itu rangkap jabatan sebagai komisaris sebagai ini kan, ketika dihadapkan dengan suatu agenda yang sama ya kan, gimana itu? Bagaimana manajemen waktunya? Nah, gitu? Mendahulukan mana gitu? Iya. Itu kan menjadi gimana persoalan juga. Persoalan juga, makanya saya bilang itu kesesatan itu. Takutnya ada double job gitu. Double job, double gaji juga kan? Iya, bener juga sih. Di tengah apa ya, pengangguran di masyarakat itu kan. Nah, seorang pejabat negara itu mendapatkan 2 gaji gitu kan. Iya. Jadinya gitu kan. Gimana? Apakah ada sistem kayak dia ada privilege gitu kan? Enggak. Kalau privilege ataupun kesempatan ya, saya rasa ini orang-orang yang di atas itu, para pejabat-pejabat itu, menteri-menteri itu, kemudian dia memasangkan wamen, kemudian di double jobkan itu, dia karena mungkin dekat atau karena mungkin satu partai atau mungkin dia
udah berkontribusi banyak, ya kan? Di situ. Eh, untuk berbicara kompetensi, dia taruh paling belakang itu. Kompetensinya wamen itu tadi. Kok bisa seperti itu, Mas? Sistem itu. Nah, ini yang perlu nanti kita pecahkan bersama. Pecahkan bersama ya. Mengenai ini. Kita nanti ini kan berarti berbicara solusi. Solusi. Kalau dari pengalamannya Mas Aziz sendiri, pernah nggak mengalami terkait dengan satu yang rangkap jabatan gitu, Mas? Pengalaman dari Mas Aziz sendiri gitu. Pengalaman pribadi ya. Ya, ya. Kalau pengalaman pribadi mengenai rangkap jabatan sih, kalau kita masih di bangku kuliah itu mungkin dulu mungkin pernah ya, pernah ngerangkap mungkin di organisasi ini menjabat, terus kemudian di organisasi di intra atau di UKM mungkin kita menjabat juga, ya itu pernah. Dan itu saya rasakan itu sangat sangat sulit dan mungkin kita harus mengorbankan itu. Nah, kita harus mengorbankan salah satunya. Jangan-jangan seperti itu juga menteri itu. Kan kalau dulu kalau kita aktif di berbagai organisasi itu mencari pengalaman kan. Iya, betul. Takutnya para menteri itu juga cari pengalaman juga gitu. Iya, iya, iya. Apakah seperti itu, Mas? Mungkin nggak hanya pengalamannya aja, duitnya juga dicari. Ya kalau kayak jadi ya bukan ranahnya juga kan itu kan. Iya. Ini kan masalah serius juga kan di Iya. tengah kita krisis dari banyak pengangguran juga Iya. gitu kan. Dan yang harus kita pecahkan itu bagaimana sih gitu kan. Iya. Tingkat pengangguran di Indonesia ini bisa menurun gitu kan. Bukan ketika kita melihat pejabat negara gitu kan, malah rangkap jabatan kayak gitu mempunyai 2 gaji gitu kan. Bagaimana nasibnya kan gitu kan. Iya. Seharusnya kemarin saya seminggu yang lalu sempat berdiskusi panjang mengenai tingkat pengangguran serta peluang kerja. Wow, kita berdiskusi panjang itu sama teman-teman itu di salah satu warung kopi yang ada di Malang. Kita diskusi panjang peluang kerja atau skill atau kita diskusikan banyak. Maka kalau kita melihat fenomena hari ini terkait rangkap jabatan itu, kita betul-betul nanti yang sangat saya sayangkan mengenai lagi-lagi terkait hukum, terkait regulasi yang betul-betul mengikat. Dan harus ada memang pos-pos tertentu atau yang harus dilewati dulu. Ketika memang dia mau merangkap jabatan dan itu harus, karena ada kan beberapa menteri itu dia punya sekitar 3 wamen, 2 wamen, ya kan? Oh iya iya benar. Iya kan? Ada menteri keuangan itu 3. 3 wamen. 3 wamen kan, ada lagi kan banyak gitu kan. Nah itu kan urgensinya apa? Mungkin karena kesulitan terlalu sibuk di dalam kementerian itu makanya sampai itu. Cuma kalau ujung-ujungnya disuruh jadi direksi komisaris kan ya buat apa? Itu kan juga BUMN itu badan usaha milik negara itu kan juga ada undang-undang terbarunya itu kan. Apa itu undang-undang terbaru? Undang-undang terbarunya itu mengenai perubahan undang-undang nomor 1 tahun 2005 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 19 tahun 2003. Dan di situ ada pasal-pasal dan poin-poin yang mengatur mengenai yang masalah rangkap jabatan. Dari situ sudah diatur. Kemudian di undang-undang juga nggak mengatur. Yang diatur hanya menteri. Nah ketika ini ya Mas ya, tanya lagi ya Mas ya. Iya siap. Nah ketika seseorang menteri ini mempunyai rangkap jabatan itu kan. Nah nanti apakah nanti sistem kayak penerimaan apa ya lowongan kerja gitu kepada buka lapangan pekerjaan itu nanti berpengaruh nggak gitu Mas? Maksudnya gimana? Bentar. Ketika rangkap jabatan seorang menteri ini kan. Wakil menteri atau menteri? Wakil menteri. Wakil menteri merangkap satu jabatan. Itu kan ketika sistem udah seperti itu akan mengaruh juga nggak ketika kita mencari lowongan kerja gitu. Khususnya kayak sarjana-sarjana terdidik ini yang menganggur ini. Gitu. Iya. Mungkin ini harus kita akui ya, dalam artian kultur yang seperti ini
mengenai rangkap jabatan dengan orang terdekat kita, kemudian terkait berbicara peluang kerja yang hanya orang-orang yang diterima, mungkin dia tidak hanya melihat skill, kemudian dia hanya melihat teman dekat atau mungkin apa, pasti berdasarkan semua kepentingan. Dan ini saya rasa akan merugikan, Pak. Baik itu ketika nanti dia buka peluang kerja, dia juga merugikan perusahaan juga itu. Karena faktornya bukan faktor kompetensi, tapi Karena faktornya apa? Privilege tadi bukan? privilege konco dewe. Ya. Oh iya Mas. Sebenarnya kalau kita ngomongin rangkap jabatan itu sebenarnya bukan wamen saja gitu. Iya. Ketua parpol juga rangkap jabatan. Lah, betul, betul. Apalagi dia apa ya? Ya. Menjabat ketua partai Iya. sekaligus menjadi menteri gitu. Lah, Itu gimana itu? Ada Itu. nggak terkait dengan yang mengatur dengan ketua partai gitu? Kalau itu Di atau enggak di khususnya di undang-undang partai politik gitu. di Undang-Undang Parpol sudah diatur. Sudah Lagi-lagi Tidak diatur. diatur mengenai ketua parpol. Ketua parpol nggak diatur untuk atau ada larangan-larangan yang tidak boleh jadi menteri, itu tidak ada. Itu kan sama juga kan? Jabatan. Sama juga. Rangkap jabatan juga kan? Sama juga. Ketua parpol sebagai menteri ini, ya kan kita hari ini bisa melihat itu kan. Apalagi kan kayak inilah dia menjabat di partai ini, dia menjabat di Menteri Perdagangan, Iya, ada di betul. Menteri di ATB apa? ATRBTN. Iya. Itu waduh, Itu juga saya rasa hari ini juga kita bisa lihat bagaimana sistem kaderisasi atau pola yang ada dalam parpol itu sendiri. Kalau kita lihat beberapa partai politik itu juga mereka tidak melakukan konsep demokrasi seutuhnya. konsep demokrasi Ya, sebenarnya. jadi Gimana Mas? di sana masih konsepnya konsep-konsep feodalisme masih ada, nepotisme masih ada. Jadi di partai itu sendiri. Sedangkan ketika kita tarik itu ke negara, kita untuk berdemokrasi. Gitu. Jadi itu salah satu konsisten yang saya rasa perlu akar rumpun yang selaras mengenai demokrasi seutuhnya. Kalau kita lihat itu partai itu kan semuanya kan masih itu aja iya, gitu. ngomongin terkait dengan KKN itu kan kolusi sama nepotisme itu Iya. kan sekarang masih sangat terasa juga kan. Nah itu bagaimana sih Mas pandangan? Itu kan awalnya dari kita suatu bisa berpikir seperti ini gitu kan. Nah karena kan ada faktor KKN ini masih ada kan. Iya. Rangkap jabatan dan sebagainya. Iya. Gitu. Saya rasa kita tetap harus kawal itu semua. Kita harus sebagai masyarakat sipil kita juga harus tetap tidak buta terkait tutup mata mengenai hal-hal yang seperti itu, yang mana itu juga membahayakan konsep negara yang sudah kita atau sudah termaktub dalam undang-undang itu sendiri. Jadi perlu penegakan-penegakan dan juga orang-orang yang punya otoritas di situ, ya kita semua harus kawal dan speak up masalah itu. Gitu loh. Nggak hanya tutup mata karena sudah dapat itu, ya, karena sudah ini, jangan seperti itu. Saya rasa kita harus tetap kawal sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Seperti itu. Berarti kita harus menaati undang-undang kan gitu. Betul, betul sekali. Kalau semisal ini kalau rakyat melanggar undang-undang itu kan dihukum kan gitu. Betul. Pastilah kalau kita melanggar itu. Iya. Tapi kalau pejabat itu kan melanggar hukum gitu. Itu dihukum juga apa ada ini aturan lain itu Ada amnesti. amnesti gitu. Amnesti dan abolisi toh. Amnesti sama abolisi. Iya. Saya rasa kalau melihat daripada kebijakan yang kemarin dilakukan ini dalam sejarah ini, saya baru tahu ini presiden melakukan hak istimewanya memberikan surat amnesti dan abolisi terhadap Tom Lembong dan Hasto itu saya rasa ada
beberapa kepentingan di balik itu semua. Entah itu kepentingan politik atau apa. Tapi nanti saya masih belum bisa sampaikan secara general karena saya belum melihat itu arah kepentingannya kemana. Cuma ya itu rahasia umum. Rahasia umum ya. Rahasia umum lah. Ya. Tapi di pembahasan di MK itu dibahas lagi katanya dengan nantinya ini para pejabat politik, para pejabat di negara ini itu dibahas lagi katakan dengan rangkap jabatan-jabatannya gitu, kemungkinan gitu. Oke, ini saya izin sampaikan kepada publik ya, karena kemarin itu MK itu menolak atau tidak menerima permohonan daripada saudara J siapa itu, teman-teman organisasi hukum itu, dia akan menolak itu dengan alasan yang meninggal atau kurang apalah persyaratannya. Nah, mungkin teman-teman nanti yang punya di bidang itu ya kita bantu kawal ke MK semuanya. Mungkin itu salah satu langkah yang bisa kita upayakan. Selain kita nanti diskusi, saya rasa teman-teman yang hari ini fokus di situ kita kawal sampai ke Mahkamah Konstitusi. Ya, biar untuk kedepannya lebih baik lagi. Bagaimana biar teman-teman itu tahu gitu loh, bahwa rangkap jabatan itu sikapnya MK itu seperti apa, biar pejabat itu atau menteri atau siapapun itu tidak menafsirkan secara liar gitu loh. Hari ini sekelas pejabat Pak, dia bilang gini, loh kita nggak melanggar amnesti MK gitu, dan MK tidak berani mengamnestikan dengan alasan menolak karena meninggal, alasan karena ini dan itu, dan MK tidak berani memunculkan itu di amar putusan. Dia hanya bersifat seolah-olah main aman dia itu MK itu. Kenapa bisa begitu? Dia tidak melampirkan itu di amar. Dia hanya ngomong itu di poin-poin atasnya amar itu di putusan 89 tahun itu mengenai menteri itu sama dengan wakil menteri. Jadi karena itu satu kesatuan dan kemudian dan sebagainya, harusnya punya konsekuensi atau aturan yang sama. Itu hanya itu saja. Sebenarnya udah diatur kan? Udah diatur sebenarnya. Menteri dan wamen yang MK belum. Dia hanya kayak semacam berbicara rekomendasi atau apa aja itu. Belum secara mengikat, memutuskan. Itu kalau mungkin teman-teman bisa baca itu ya, sekitar 50 sekian halaman. Undang-undang yang mengatur itu. Undang-undang yang mengatur semuanya. Ini saya bisa bacakan beberapa undang-undang yang mungkin ada ini yang kenceng ini kan teman-teman ini ILDES ini. Nah, ini Indonesia Law and Democracy itu bagus itu teman-teman. Ya, saya rasa nanti teman-teman daerah, teman-teman lokal juga mengawal dan arahnya ke sana semua. Itu salah satu jalannya. Salah satu jalannya. Mungkin kalau kita hanya seperti ini tidak ada output ke sana ya percuma kita hari ini seperti itu. Ini ada Undang-Undang nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, terus kemudian yang BUMN tadi, terus ada Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, Undang-Undang Wakil Menteri nomor 60 tahun 2012, itu sudah diatur sebenarnya. Sudah diatur semua. Cuma di situ nggak ada yang mengatur mengenai rangkap. Tidak mengenai rangkap jabatannya. Berarti boleh-boleh saja gitu. Boleh-boleh saja. Karena tidak ada yang mengatur. Tapi karena tidak ada aturan tadi itu, kan akhirnya masyarakat timbul resah nih. Iya. Timbul resah dan menuntut untuk segera diatur dengan alasan beberapa alasan. Ya soalnya semakin kelama-kelamaan itu semakin bertambah gitu. Iya. Yang dulunya cuma 5 berapa, ada yang sekarang 22 dan sekarang ada yang terbaru lagi sampai berapa? Ya,
3 bulan lebih gitu. Iya, ada 3 bulan lebih. Bahkan kalau bisa setiap wamen itu punya jabatan nanti nih, Mas. Betul, setiap wamen punya jabatan dan itu pun ya perusahaan plat merah juga. BUMN ya. BUMN juga gitu. Dan kalau kita bisa lihat dan kita bisa amati, Pak. Kalau kita bisa amati itu ketika seorang wamen dengan gaji sekian kemudian dirangkap jabatan di komisaris Pertamina atau apa contoh Pertamina, dia bisa sampai 4M Pak per bulannya itu. Per bulan. Nah, nanti teman-teman coba lihat itu gajinya menteri, wakil menteri, kemudian komisaris itu bisa sekian M Pak. Penasaran ya? Berapa sih gaji menteri? Wamennya itu. Iya, nanti bisa dicek sendiri aja ya. Dan itu kalau dikalkulasi sama komisaris, bla 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 dan rangkap-rangkapnya itu dihitung itu 4M per bulan Pak. Itu lebih banyak dari Donald Trump, lebih banyak dari CEO Google itu kan. Berarti sebenarnya orang-orang yang berdampak besar secara global. Negara kita ini kaya-kaya. Ya, kalau kata Ferry Irwandi itu tuh, gimana itu? Ingin cepat kaya itu, ingin kaya cepat itu ya jadi pejabat di Indonesia. Jadi pejabat Indonesia ya? Tunjangan, terus semuanya macam-macam itu, banyak uang-uang itu. Di sisi lain, masyarakatnya lebih banyak yang kena pajak. Ya kena pajak. Nah ini lagi berbicara pajak lagi ini, itu juga pajak juga itu. Iya, di atasan berfoya-foya malah di bawah menjerit gitu Mas. Betul. Dan itu saya terakhir tadi baca itu perusahaan komersil yang kafe ngeplay musik itu kena pajak juga. Oh iya, kemarin baru. Iya kemarin itu. Lucu. Pajak UMKM Mas. Betul. Nah itu. Lah kalau memang konsepnya seperti itu kita pakai negara-negara Eropa aja Pak. Alhamdulillah. Gimana kalau ke negara Arab itu Mas? Kalau dia udah kaya dari sumber daya alamnya. Ya contoh mungkin Jerman atau apa yang mungkin dia itu kasih pajak sampai 50%, tapi sekolah gratis sampai S3 itu, rumah sakit gratis, rumah disediakan tapi dia menjamin kesejahteraan. Mereka menjamin kesejahteraan. Nah ini kan kalau di Indonesia ini kan nggak jelas. Mau sejahterakan siapa yang disejahterakan gitu kan? Ketika memang pajaknya itu ambil cimit-cimit dari sini, dari situ. Sekalian tuh pajak 50% kayak negara-negara itu yang negara-negara Eropa itu. Pajaknya tinggi tapi kita sejahtera. Nah, kalau sekalian gitu, kita dimiskinkan. Itu nggak boleh kayaknya. Banyak pajak-pajak yang harus dibayarkan. Oh ya Mas, untuk upaya kedepannya terkait dengan regulasi dan atau enggak upaya yang lain gitu terkait dengan sistemnya itu. Ya. Dari Mas Aziz sendiri gimana? Kalau dari kami mengenai ini dan mungkin nggak hanya hal ini, mungkin teman-teman terlepas dari sini kita nanti kawal, maksudnya kita bisa ke MK dengan cara-cara tertentu, kita kawal kasus ini, kita kawal perkara-perkara yang melanggar Undang-Undang 1945 itu, kita kawal ke MK. Dan saya rasa nggak hanya diskusi untuk kita biar viewersnya naik ataupun FYP dan sebagainya, tapi kita tetap harus kawal sampai ke akar-akarnya. Sampai betul-betul ada kebijakan yang mengikat oleh mereka yang punya otoritas, seperti contoh Mahkamah Konstitusi, atau mungkin bisa diatur di undang-undang lain mungkin. Dan itu saya sampaikan kepada teman-teman yang di bidang situ ya, di bidang hukum ya, atau di hukum tata negara, atau teman-teman yang hari ini ada di organisasi apapun yang arahnya ke sana, monggo kita bareng-bareng kawal. Dan saya rasa kalau kita hanya selesai dan stuck di diskusi-diskusi lokal di daerah, di base camp, di kopi-kopian saja, tanpa kita tarik itu sampai ke Jakarta, sampai ke MK, ya percuma aja ya. Sistem ini tetap aja kayak gitu. Atau mungkin teman-teman nanti bisa
bersama-sama speak up mengenai persoalan-persoalan yang merugikan terhadap rakyat. Seperti itu. Kita speak up, toh kita juga mungkin hari ini kita juga paham. Ketika memang udah viral kan mungkin baru diangkat gitu. Ya. Kalau nggak viral ya tetap aja gitu ya. Tetap aja, aman berarti nggak ada yang notice itu kan. Oke, terima kasih atas waktunya Mas Aziz ya. Siap. Mungkin bisa kita diskusi kembali kan. Kita diskusi kembali. Benar-benar serius gitu ya. Benar-benar serius. Mungkin bukan perihal rangkap jabatan juga, nanti juga banyak ini PR-PR bangsa kita sebenarnya. Sebenarnya kalau kita ngomongin ada apa hari ini, ya banyak guys permasalahannya. Banyak sekali permasalahannya. Kalau kita berbicara mengenai rangkap jabatan, ketentuan di G20 nanti seperti apa, kebijakan globalnya seperti apa, kemudian kita kan perlu juga mendiskusikan kebijakan atau yang dikeluarkan oleh presiden, baik itu kebijakan nasional atau kebijakan internasional, kita perlu kawal. Kita perlu, mereka juga manusia Pak, juga punya salah juga. Bukan nabi. Bukan nabi boy. Oke. Terima kasih ya Mas. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih. Ya. Jikalau aku menyaksikan seorang wakil menteri duduk manis di 2 kursi, bukan sekedar jabatan yang dibutuhkan. Aku menyaksikan rakyat yang ditinggal sendiri. Jikalau aku menyaksikan seorang wakil menteri duduk di 2 kursi kekuasaan, bukan sekedar asal jabatan yang punya, tapi bagaimana rakyat dijadikan mata, figuran di panggung elit yang tertawa sambil tanda tangan SK. Dan ketika Mahkamah Konstitusi bilang rangkap jabatan itu dilarang, tapi pejabat tetap jalan terus. Aku tak dengar pelanggaran hukum, tapi juga cinta yang tak dianggap antara hukum dan kekuasaan. Di luar sana, ribuan sarjana membuka email setiap pagi yang isinya, maaf, Anda belum lolos seleksi. Sedangkan di dalam sana, satu pejabat bisa dapat 2 gaji, 2 posisi, 2 cinta dalam satu republik yang pura-pura. Dan kini bendera One Piece berkibar di atap kampus, di tiang sekolah, di halaman kantor yang tak ramah rakyat, bukan sekedar hiasan, tapi simbol perlawanan. Karena saat keadilan sudah kehilangan bahasa, rakyat memilih berbicara lewat lambang bajak. Mereka tahu dunia fiksi pun kadang lebih adil daripada dunia nyata. Setidaknya tokoh Lutfi tak pernah meninggalkan krunya dan tak pernah rangkap jabatan. Dan bila negeri ini terus diperbanyak oleh yang rakus, maka jangan salahkan kami bila kami ikut angkat layar. Bukan untuk kabur, tapi untuk berlayar mencari rakyat kita yang adil tanpa perlu jadi bajak laut. See you, Urban Ghosting.